berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka praktik coaching dengan CGP lainnya untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian ibu bapak CGP. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herwani Amir dari CGP Angkatan 9, asal sekolah SD 163 Lempangan, Kabupaten Sinjai. Adapun nama fasilitator saya yaitu Ibu Siti Zuhra Rauf, SPD MM, dan pengajar praktik Bapak Asad, SPD. Untuk kali ini saya berperan sebagai observer atau pengamat dalam praktek coaching dengan teman CGP. Adapun sebagai coach dan coaching, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Pada praktik coaching hari ini saya berperan sebagai coach dan teman saya Umu Kalsum Hamzah, saya berperan sebagai coach. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Saya dulu bertanya kepada coach. Jadi baik dulu Misna, untuk praktik coaching kali ini Ibu sebagai coach bahwa untuk rubrik penilaian percakapan yang akan digunakan yaitu percakapan dengan menggunakan alur tirta. Jadi di sini sebentar, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching? Untuk itu bisa dijelaskan tentang alur tirta yang sebentar Ibu akan tanyakan kepada coaching. Baik. Pada coaching kali ini saya akan menggunakan alur tirta yang mana ada tujuan dari coaching kita kali ini, yang identifikasi masalah. Jadi kita akan, saya sebagai coach akan mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian rencana aksi. Saya akan menggali dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya mampu keluar dari masalahnya sendiri. Kemudian tanggung jawab coach akan melaksanakan apa rencana aksi yang sudah ditemukan dalam kedepannya. Jadi kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang Ibu ingin observasi pada saat coaching sebentar? Kompetensi yang saya akan lakukan yaitu presence atau hadiran penuh, kemudian dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Oke Bu, jadi selanjutnya itu kira-kira indikator ketercapaian tujuan yang Ibu ingin capai sebentar setelah melakukan coaching, kira-kira apa Bu indikatornya? Indikator tujuan yang akan saya capai, saya merasa berhasil melakukan coaching ini ketika coach saya mampu menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Oke Bu, jadi kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap observasi berjalan dengan lancar, dan kembali lagi saya berharap coach menemukan dan melaksanakan
solusi dari permasalahan yang ditemukannya sendiri. Oke, kalau begitu Bu. Jadi karena tadi Ibu sudah menjelaskan kompetensi apa yang sudah ingin capai dan indikator ketercapaian yang ingin juga Ibu capai. Kalau begitu kita mulai Bu. Silakan Ibu memulai coaching dengan silakan Bu. Terima kasih Pak. Ya. Dengan Ananda, tapi mungkin membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Apakah Ananda bersedia? Ya, Baik, terima kasih Nak karena Ananda bersedia untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Apa yang Ananda akan perbincangkan pada kesempatan ini? baik ya Bu. Jadi begini, saya itu merasa kurang percaya diri karena saya itu tidak masuk tidak mengikuti kursus bahasa Inggris gitu dibanding dengan teman saya yang sudah ikut. Mereka sudah punya kemampuan lebih dalam berbahasa Inggris Bu. Jadi Ananda merasa tersisih karena tidak ikut les yang diberikan oleh guru-gurunya. Iya. Baik. Dari perbincangan kita hari ini Nak, apa yang Ananda harapkan? Jadi saya berharap saya bisa menemukan kepercayaan diri saya bisa belajar bersama teman-teman saya seperti teman-teman saya saya bisa belajar dengan menggunakan bahasa Inggris yang sama dengan teman saya Bu. Kalau Ananda mau lebih mampu atau paling tidak sama dengan teman-teman kelasnya untuk berbahasa Inggris, menurut Ananda apa yang bisa Ananda lakukan untuk mencapai atau untuk bisa sama dengan teman-temannya? Jadi kalau saya lihat itu Ibu, sebenarnya saya itu orangnya tidak suka juga keluar Bu, tidak suka keluar rumah. Hanya saya juga itu kurang suka ke tempat kursus begitu Bu. Jadi misalnya kalau saya nggak suka, saya biasa itu dengarkan lagu bahasa Inggris di rumah sendiri. Kemudian sering juga saya nonton film berbahasa Inggris Bu, tapi yang kayak film kartun gitu. Baik. Jadi karena Ananda tidak bisa atau tidak suka keluar rumah, termasuk ke tempat kursus, maka langkah Ananda adalah mendengarkan musik atau lagu yang berbahasa Inggris ataupun menonton film yang berbahasa Inggris. Nah, selain itu ada lagi yang bisa Ananda lakukan? Begini Bu, pernah saya dengar itu guru bilang bagus kalau di televisi itu benda-benda di sekitar kita dengan bahasa Inggris. Jadi kita bisa dengan mudah melihat dan mengingat secara terus-menerus bahasa Inggrisnya benda-benda tersebut. Baik. Gitu. Jadi Ananda berkeinginan atau berharap kepada ibu guru bahasa Inggris agar menulis kata-kata di banyak tempat agar Ananda bisa melihat sesering mungkin dan otomatis mengingat bahasa Inggris dari benda tersebut. Jadi Ananda merasa bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut tadi kemampuannya bisa sama dengan teman-teman kelasnya yang lain meskipun tidak ikut les. Betul ya Bu. Baik. Jadi saya berharap Ananda
bisa melakukannya dengan baik. Dan kira-kira kapan Ananda akan melakukan hal-hal tadi yang ditetapkan? Nanti itu Bu, kalau saya misalnya mendengarkan musik, saya mau menulis lagu tersebut, kemudian memahami maknanya, kemudian berlatih mengucapkannya sesuai yang diucapkan dalam lagu tersebut. Kemudian setelah itu mungkin pekan selanjutnya saya belajar dari film yang biasa saya nonton. Dari film tersebut saya akan berlatih berdialog sesuai dengan yang diucapkan dalam film tersebut. Kemudian mengenai yang ditulis itu Bu, yang benda-benda sekitar, mungkin di dalam pekan ini saya akan lakukan. Baik, terima kasih Nah. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Seperti yang sudah Ananda tadi sampaikan, saya berharap Ananda bisa melaksanakan dengan baik, sehingga Ananda tidak lagi merasa risih di kelas karena kemampuannya di bawah teman-temannya yang mengikuti les, tetapi akan sama atau bahkan lebih dari teman-teman yang mengikuti les. Kalau begitu, terima kasih Nak atas bincang-bincang kita sore ini. Semoga apa yang kita perbincangkan akan kita akan melaksanakan dengan baik. Saya juga terima kasih Bu, sudah diajak berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu, coachingnya saya rasa sudah selesai, dan saya rasa proses coachingnya kali ini berjalan cukup bagus, di mana alur tirta yang sudah terpenuhi ya. Jadi indikator ketercapaian tujuan sudah tercapai, dan terakhir Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan saya rasa ini sangat luar biasa. Sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching terhadap Baik, bagaimana? Saya merasa senang karena pada coaching kali ini coach saya berhasil menemukan solusi dari masalahnya sendiri, dan itu mungkin salah satu indikator ketercapaian coaching pada hari ini. Oke, baik Bu, saya rasa cukup sampai di sini, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati Ibu. Untuk itu terima kasih banyak. Kami akhiri dulu pengucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.